Malam ini kita akan sama-sama merenungkan tentang janji Tuhan ini. Saudara, apa yang kita akan lihat, Yesus bangkit untuk memperlengkapi gereja dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jesus arise to equip the church with power from on high, tempat yang tinggi. Dan ini yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan adalah kuasa. Kuasa untuk menghadapi banyak pergumulan. Saudara butuh kuasa. Dan kuasa inilah yang akan membebaskan kita semua. Saudara, apa yang Tuhan katakan? Mari kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1. Ayat 1-3 firman Tuhan katakan demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda. Perhatikan, dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, menjelang kematian Tuhan Yesus, kita ingat peristiwa yang menggemparkan kota Yerusalem, di mana Yesus masuk kota dengan menunggangi keledai muda. Dan saudara tahu ada sorak-sorai luar biasa. Kegemparan terjadi di seluruh kota dengan sorak-sorai bahwa dia katakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan saudara, apa yang dirasakan oleh orang-orang di Yerusalem, terutama murid-murid? Saya yakin murid-murid pada waktu itu berkata, yes, sebentar lagi Yesus akan memimpin sebagai raja. Dan mereka orang-orang sederhana ini akan duduk mendampingi Yesus memerintah di Yerusalem. Ada satu bayangan, coba saudara membayangkan kalau Bapak Ibu jadi murid pada waktu itu. Apa yang saudara pikirkan? Ketika murid-murid pada waktu itu mendengar dan melihat bagaimana seluruh kota gempar dengan sorak-sorai yang luar biasa. Bahkan orang-orang menghamparkan pakaian jubah, daun palem. Mereka bersorak-sorai, Hosana, Hosana. Dan itu sangat menggetarkan hati murid-murid. Dan mereka berpikir, sebentar lagi, tidak lama lagi, Yesus akan duduk menjadi raja. Bayangan itu tiba-tiba lenyap, tiba-tiba hancur, tiba-tiba musnah dari pikiran mereka. Sehingga tidak heran, pada waktu Yesus disalibkan, tidak ada satu murid pun yang tahan. Tidak ada satu murid pun yang ikut Yesus. Semua meninggalkan Yesus. Kenapa? Harapannya sudah punah. Apalagi Yesus mati. Dan Yesus dikuburkan. Maka apa yang terjadi? Murid-murid semua kembali kepada kehidupan lamanya. Mereka kembali ke Emmaus. Mereka kembali menjala ikan. Mereka kembali menjadi nelayan. Harapannya sudah punah. Karena Yesus yang dibanggakan itu sekarang sudah mati, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ketika kegemparan terjadi, berita baru ketika pagi-pagi hari yang ketika Yesus bangkit. Itulah harapan baru buat mereka. Tetapi banyak yang tidak percaya. Tetapi Dr. Lukas menuliskan kitab Kisah Para Rasul. Saudara lihat apa yang disampaikan kepada Theophilus. Dia sampaikan tentang berita tentang Yesus. Apa yang dikerjakannya, apa yang disampaikannya, diajarkannya. Dan itu disampaikan. Dan saudara tahu, berita itu disampaikan oleh Dr. Lukas kepada Theophilus. Dan saya sampaikan juga pada kita pada hari ini.
Pada waktu itu ketika Yesus bangkit, muncul harapan baru bagi murid-muridnya. Tetapi saudara tahu, murid-murid telanjur meninggalkan Yesus. Hanya beberapa wanita yang datang ke kubur dan melihat, menyaksikan kuburnya kosong. Saudara, ada satu hal yang saya sampaikan malam hari ini. Tuhan mau kebangkitannya mendatangkan satu sukacita besar dalam hidup kita. Seperti kepada murid-murid pada waktu itu. Yesus berulang-ulang selama 40 hari menampakkan diri. Dan memberitahukan kepada murid-murid apa yang disampaikan. Selama 40 hari saudara, apa yang dilakukan Yesus. Yesus mendatangi kembali satu persatu. Satu persatu didatangi, satu persatu dipulihkan, satu persatu dikembalikan kepada panggilan dan juga janjinya. Dan saya juga berdoa, Paskah tahun ini Tuhan juga akan mengunjungi saudara-saudara. Mungkin ada yang putus asa, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang mengundurkan diri. Saya ingin sampaikan, ada kabar gembira, Tuhan mengunjungi saudara. Dan Tuhan mau memulihkan kita. Kenapa? Ada satu janji dalam Lukas pasal 24 ayat 49 sebelum Yesus naik ke surga. Apa yang Tuhan janjikan? Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini penghiburan buat kita semua. Tuhan berkata, kamu akan diperlengkapi. Malam ini saya sampaikan saudara beberapa penting untuk kita menerima perlengkapan. Siapa yang dimaksud kuasa dari tempat yang tak maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian juga akan membangkitkan saudara. Dan serius saudara akan memahami dan mengalami satu peristiwa besar dalam hidupmu pada hari ini. Malam ini mujizat akan terjadi. Saudara, apa yang terjadi? Kita ingat 11 September 2001. Ada peristiwa yang menggemparkan dunia. Karena WTC saudara, World Trade Center diledakkan oleh teroris. Saudara tahu, gedung kembar itu menjadi kebanggaan. Dan saudara, ketika gedung itu diruntuhkan, maka Amerika mengalami satu kemarahan yang luar biasa. Dan saudara, gedung itu dibangun selama 7 tahun. Dengan melibatkan tenaga kerja kurang lebih 20.000 orang untuk membangun. Dan dibangun dengan satu kebanggaan luar biasa. Saudara-saudara, dan Misura Yamasaki, arsitek yang memimpin pembangunan itu, dia berkata, gedung ini adalah lambang kebanggaan, kerukunan, dan juga damai. Tetapi saudara tahu, gedung yang dibangun selama 7 tahun dengan megah itu, dalam 1 jam runtuh dan hancur. Demikian pula murid-murid Yesus. Yang tadinya berharap Yesus untuk menjadi raja. Tapi sekarang Yesus sudah mati. Tapi puji Tuhan Yesus bangkit untuk memberikan harapan yang baru dalam hidup kita. Kita perhatikan apa yang Tuhan kerjakan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi itu, yang pertama saudara, sanggup memulihkan saudara kepada panggilan utama. Ada satu kisah dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ada 2 murid yang kembali ke Emmaus. Kenapa mereka kembali ke Emmaus? Karena kecewa. Harapannya hilang. Yesus yang diharapkan jadi raja itu akhirnya mati. Makanya waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang pulang ke Emmaus itu, saudara,
langsung curhat. Biasanya kan begitu, saudara. Orang yang kecewa itu kan langsung curcol, ya, curhat, ngomong di jalan dimanapun ngomong. Saya pernah tuh, saudara, naik bus sama orang yang luka batin, saudara. Kecewa, dia ceritakan bosnya. Waduh, dia kecewa banget sama bosnya, dia kecewa dan itu ngomong terus berjam-jam, saudara. Kenapa? Karena kecewa. Ketika dua murid ini pulang ke Emmaus, maka Yesus menampakkan diri dan mereka langsung curhat. Aku berharap Yesus itu akan jadi raja, tapi sekarang sudah mati. Lalu cerita panjang lebar. Tetapi apa yang terjadi ketika itu Yesus tahu. Yesus tahu bahwa muridnya perlu dikembalikan. Mereka pergi ke Emmaus, tapi Tuhan minta, Tuhan mau pulihkan. Supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Yerusalem, bukan menjauh ke Emmaus. Lukas 24 ayat 31-33 dikatakan begini. Lukas pasal 24, 31-33. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu ayat yang ke-33 dikatakan begini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Perhatikan. Kuasa dari tempat tinggi membawa pemulihan. Saudara dipanggil untuk pergi ke Yerusalem, kota raja di mana Allah tinggal. Tetapi ketika kita kecewa, kita bisa meninggalkan Yerusalem. Kita bisa pergi ke Emmaus. Iman kita turun, kita kecewa, kita marah. Kita meninggalkan Tuhan. Tuhan berpesan jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan tempat persekutuan dengan Tuhan. Tapi kenyataannya apa, saudara-saudara? Murid-murid itu meninggalkan Yerusalem. Tapi puji Tuhan. Ketika mereka ketemu Yesus di jalan, Yesus menerangkan kitab suci. Hati mereka berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar mulai menyala kembali. Dan saudara tahu, akhirnya mereka dipulihkan dan mereka tahu, mereka mengerti kitab suci. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Saya berdoa, saudara akan kembali ke Yerusalem. Saudara jangan tinggalkan Yerusalem. Amin, saudara. Disitulah berkat kelimpahan akan Tuhan berikan. Saudara, itu kuasa dari surga untuk memulihkan kita. Kuasa itu yang kedua, saudara. Apa yang Tuhan lakukan? Dalam Yohanes pasal 20 ayat 22-23. Firman Tuhan katakan demikian. Yohanes 20 ayat 22-23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, ada dosanya tetap ada. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan kepada murid-murid, apa yang Tuhan lakukan juga kepada kita. Tuhan menemui murid-murid waktu itu pintu semua dikunci. Tapi Yesus masuk tanpa membuka pintu, saudara. Dia masuk dan berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Lalu Yesus menghembusi mereka, meniup satu persatu. Waktu ditiup, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Saudara tahu, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah empusau. Ditiup, ditiup, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Dan kata yang sama itu juga, saudara, menghembusi seperti dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Itu juga kata menghembusi waktu Adam diciptakan dari debu tanah. Dan Tuhan menghembuskan napas hidup. Dan akhirnya Adam menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, apa yang Tuhan mau hari-hari ini? Tuhan mau membangkitkan roh saudara. Tuhan mau memulihkan roh saudara. Kalau hari-hari ini roh kita sudah mati, karena kita melihat harapan kita sudah punah.
Tapi Tuhan mau pulihkan kita kembali. Roh kita dihidupkan. Itu yang membedakan roh saudara dengan roh orang lain. Orang lain mungkin beragamanya luar biasa. Tetapi saudara, yang membedakan orang Kristen dengan agama lain adalah kekristenan fokus kepada kehidupan roh. Dilahirkan kembali, dihidupkan roh saudara. Yesus menghembuskan napas hidup. Terimalah Roh Kudus dan Roh Kudus menghidupkan. Itu pembaruan roh. Orang Kristen pembaruan bukan dari luar. Sehingga Tuhan katakan kepada orang Yahudi, kamu itu seperti kubur yang dilabur putih dari luar, dalamnya isinya bangkai, saudara. Dan kamu membersihkan gelas dari luarnya, dalamnya kotor. Tapi Tuhan membersihkan kita dari dalam. Roh kita dihidupkan kembali. Amin saudara. Melalui hembusan kuasa Roh Kudus. Menghidupkan kita kembali. Mengalami kelahiran baru. Itu mujizat yang kedua. Kuasa dari tempat tinggi dapat menghidupkan roh kita. Dan yang ketiga saudara, kuasa dari tempat yang maha tinggi ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 25 sampai 28 kita perhatikan sama-sama. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kemudian ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Ketika Tuhan Yesus bangkit mengunjungi muridnya satu persatu dipulihkan. Salah sumbang badai yang luar biasa. Maka Petrus berteriak, kalau engkau Tuhan suruh aku jalan di atas air. Maka Tuhan katakan, keluarlah dari perahu, jalanlah. Dan Petrus melompat dan jalan di atas air. Tetapi ketika melihat kanan kiri ada gelombang badai, maka dia takut dan tenggelamlah. Tapi waktu dia berseru Yesus, maka Yesus ulurkan tangannya. Dia katakan, hei, kenapa kamu tidak percaya? Iman dasar segala sesuatu yang Tuhan, yang kita harapkan, dan Tuhan akan bekerja karena iman. Maka itu Tuhan mau iman saudara dipulihkan. Saya tahu di antara Bapak Ibu di tengah pandemi ini mungkin ada yang kehilangan iman. Rasanya sudah habis Tuhan. Aku gak tahu harus berbuat apa. Aku udah gak percaya lagi. Tapi saya ingin katakan, saudara, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Taruh imanmu, taruh harapanmu kepada Tuhan. Bahkan Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan walaupun tanpa dasar. Saudara, seringkali kita berpikir, oh sudah gak ada harapan. Tapi saya yakin malam ini Tuhan akan kunjungi saudara. Tuhan akan datang ke rumah saudara dan memulihkan imanmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya yakin ini pasti akan terjadi. Kadang-kadang masalah saudara seperti itu. Masalah ini seringkali membuat kita kehilangan iman. Tapi saudara tahu, setiap kejadian ada tujuan Allah. Satu kali ada seorang raja dan ada punya patih yang berhikmat luar biasa. Dan setiap kali ada masalah, patihnya ini selalu berkata, Tuanku, segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Setiap kali ada masalah, Tuanku, setiap masalah mendatangkan kebaikan. Raja ini sampai kesel, saudara-saudara, karena patih selalu ngomong begitu. Satu kali si raja sedang motong sesuatu, tangannya kepotong. Lalu si patihnya biasa dia ngomong, segala sesuatu mendatangkan kebaikan, saudara. Rajanya emosi juga, saudara, kan selalu dia ngomong begitu. Lalu satu hari setelah dia kepotong tangannya, mereka pergi berburu bersama patihnya. Waktu berburu di hutan, saudara-saudara, dia ngejar kelinci, dia kejar. Akhirnya ketinggalan sama pengawalnya. Dan raja itu ditangkap oleh suku primitif, saudara.
Suku primitif ini masih makan orang, saudara, dan mempersembahkan orang. Nah, apa yang terjadi? Raja ini ditangkap. Waktu raja ini ditangkap dan hari itu pengen dikorbankan. Lalu kepala sukunya berkata, oke, sebagai ujian terakhir, coba dicek. Ada cacat apa tidak? Waktu dicek semuanya, oh enggak ada. Akhirnya ketemu jempolnya yang luka, saudara. Karena jempolnya luka, maka kepala suku berkata, enggak jadi. Karena ada cacat di jempolnya. Lalu dia dibebaskan, dia pulang langsung temuin patihnya dan berkata, benar, apa yang terjadi selalu mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Untung jarinya kepotong. Kalau enggak sudah dipotong duluan, saudara ya. Maka itu bersyukurlah kalau ada masalah terjadi. Karena ada tujuan Allah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Mungkin saudara ditipu, mungkin saudara dibohongin, mungkin ada orang yang melakukan hal yang fitnah. Jangan takut, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudara, itu yang kedua. Perhatikan yang ketiga, Tuhan mau kita dipulihkan iman percaya kita. Dan yang keempat, saudara, ketika Tuhan bangkit, kuasa dari tempat yang amat tinggi dapat memulihkan ekonomi usaha pekerjaan kita. Ketika murid-murid kembali ke Danau Tiberias, Petrus berkata, aku mau menjala ikan. Murid yang lain aku ikut. Lalu mereka menjala ikan semalam-malaman, tidak mendapat apa-apa. Tebar kanan, tebar kiri, tidak mendapat satu ekor ikan pun. Semalam-malaman mereka lelah. Mereka capek, sama mungkin seperti Bapak Ibu. Sudah lamar sana, lamar sini, kerja ini, kerja itu, usaha ini, usaha itu, gak ada yang cool. Oh, rasa-rasanya sudah mau putus asa. Tetapi apa yang terjadi di tengah keputusasaan karena semalam-malaman tidak ada ikan satupun yang ditangkap. Yesus datang dan berkata, hei anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Saudara. Dan mereka menjawab, gak ada. Mungkin sambil kesel, saudara, karena memang gak ada ikan sama sekali. Tapi Yesus di tepi pantai, dia bikin api unggun. Yesus manggang roti dan Yesus bakar ikan. Saya ngerti, murid-murid tidak lapar, kedinginan, tidak ada makan. Tapi Yesus di pantai sudah menyediakan roti bakar dan ikan bakar, saudara. Dan itu kesukaan kita, saudara. Kalau pagi-pagi ikan bakar sama roti bakar, wah itu enak banget. Ya, saudara, Yohanes 21 ayat 6 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu, nanti kalian mendapat ikan. Lalu jala itu mereka lemparkan, tetapi tidak sanggup menariknya kembali, sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Katakan amin. Tuhan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Saya percaya Paskah tahun ini akan membawa terobosan. Katakan amin. Kuasa dari tempat yang maha tinggi akan mampu memulihkan usaha saudara. Pekerjaan saudara akan dipulihkan. Banyak orang berkata justru di tengah pandemi ini mereka semakin diberkati. Orang lain berkata, oh gak ada berkat, tapi ada orang tertentu diberkati luar biasa. Maka itu saudara, setiap kejadian saudara berkata, Tuhan pasti punya cara untuk memberkati kita. Amin saudara. Satu kali ada raja saudara, jalan-jalan pengen periksa rakyatnya. Waktu itu raja ini berjalan keliling dari kota ke desa. Tiba-tiba waktu dia jalan kakinya sakit karena banyak kerikil-kerikil yang ada di menyakiti kakinya. Lalu dia pulang berkata kepada panglimanya, tolong potong semua sapi di negeri ini, tutupi semua jalan dengan kulit sapi supaya saya jalan enak. Lalu apa yang terjadi? Penasihat raja berkata, tuanku raja, walaupun tuanku potong semua sapi, gak akan cukup untuk menutupi semua jalan. Alangkah baiknya kalau kita potong satu ekor sapi, lalu kulitnya kita buat sepatu, dan raja akan berjalan dengan
enak di atas batu. Walaupun menginjak kerikil, walaupun menginjak batu, Tuanku akan kuat dan nyaman. Saudara, seringkali kita berpikir, saudara, kita akan lakukan merombak segala hal yang gak perlu. Saudara butuh sesuatu terobosan baru. Dan Tuhan punya cara. Murid-murid sudah putus asa, tapi ada harapan baru. 1 ekor sapi cukup untuk membuat banyak sepatu. Dan itu sejarah sepatu, saudara. Sejarah sepatu itu seperti itu. Dan saya berdoa juga, saudara, Tuhan sanggup memberkati kita, amin. Tuhan, saudara, gak perlu potong semua sapi. Hanya satu korban, namanya Yesus, yang memulihkan hidup saudara. Dialah korban yang dapat menebus susah kita, mengubah kutuk menjadi berkat, amin. Saudara yang tidak diberkati akan diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan bagian yang kelima yang terakhir saya sampaikan, kuasa dari tempat tinggi akan mampu memulihkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa. Yesus pada waktu itu mengunjungi Petrus. Dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dalam Yohanes 21 ayat 17, setelah mereka makan roti bakar, mereka makan ikan bakar, Yesus tegur si Petrus. Apa kata Tuhan? Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Ini yang ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau engkau mengasihi Tuhan, saudara tidak akan mengkhianati Tuhan. Saudara tidak kembali menjala ikan lagi. Dipanggil menjadi murid. Dan dia harus ikut Yesus. Sekali engkau dipanggil menjadi orang Kristen, harus tetap ikut Tuhan sampai kapanpun. Amin, saudara. Jangan kembali ke dunia yang lama. Lalu apa yang terjadi? Yesus tanya, apa kamu mengasihi aku? Kalau malam ini Tuhan datang ke rumah saudara dan bertanya, Simon, mungkin kebetulan nama saudara Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, bayangin saudara, apa enggak sedih? Artinya Tuhan gak percaya sama Simon. Kalau pertanyaan sampai diulang 3 kali pertanyaan sama, itu pertanyaan meragukan tentang cinta kita. Tetapi apa yang terjadi? Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu isi hatiku ya Tuhan. Memang itu yang Tuhan mau. Tuhan mau saudara mengasihi Tuhan dengan hati yang murni, tulus apapun keadaan saudara. Dan juga kalau engkau mengasihi Tuhan, jangan lupa engkau menggembalakan domba-domba. Saya bersyukur Bapak Ibu mungkin punya uang, punya keahlian, engkau persembahkan untuk Tuhan untuk menggembalakan banyak domba-domba. Kita mulai lakukan itu. Mungkin engkau kunjungi jiwa-jiwa yang lemah, dikul-kul kita gembalakan. Kita gembalakan keluarga kita. Jangan seperti Kain yang ditanya pada waktu itu. Lalu Kain berkata, apakah aku penjaga adikku? Saudara, banyak orang tidak peduli seperti Kain. Tapi saya berdoa, saudara seperti Petrus. Akhirnya Petrus bertobat, Petrus dipulihkan dan Petrus menjadi gembala yang luar biasa. Saudara, terakhir ayat 2 Matius 28:18 firman Tuhan katakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saya percaya segala kuasa di surga di bumi sudah ada dalam tangan Yesus. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Berikan tepuk tangan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan.